Selamat datang. Tahu nggak sih kalau kita ngomongin soal hipnosis, kita tuh sebenarnya lagi ngomongin sesuatu yang jauh lebih besar. Ini tuh soal cerita tentang gimana kita akhirnya ngerti soal pikiran manusia. Bisa dibilang perjalanannya hipnosis itu ya cerminan dari evolusi psikologi modern itu sendiri. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Selama lebih dari 100 tahun, ada satu pertanyaan ini nih yang bikin para ahli pecah kongsi. Jadi perdebatan utama, apaan sih hipnosis itu sebenarnya? Apakah ini semacam kondisi trans yang misterius? Atau jangan-jangan sesuatu yang jauh lebih biasa aja? Jadi gini, pada dasarnya ada dua kubu besar. Kubu pertama percaya kalau hipnosis itu kondisi yang spesial, benar-benar kayak masuk ke trance, kondisi sadar yang unik dan beda dari biasanya. Nah, kubu kedua bilang, tunggu dulu, ini tuh sama sekali bukan sihir. Ini tuh cuma gabungan dari ekspektasi kita, fokus yang lagi intens banget, sama kemauan kita buat ngikutin sugesti. Simpelnya sih, ini cuma proses psikologis normal yang dikuatin. Dan, percayalah, perbedaan ini bukan cuma soal teori doang. Ini nentuin segalanya pas dipraktek. Oke, biar gampang ngebayangin perjalanannya, kita pakai satu metafora utama ya. Coba deh bayangin hipnosis itu bukan satu benda yang pasti. Anggap aja dia itu kayak wadah psikoplastik. Wadah yang lentur banget, yang bentuk dan fungsinya itu tergantung sama siapa yang make dan teori apa yang dipakai buat ngisi wadah itu. Jadi, definisi kerja kita gini aja. Hipnosis itu kondisi di mana fokus kita lagi tajam-tajamnya super intens, yang bikin kita jadi lebih gampang menerima sugesti. Tapi, ingat ya, wadah tadi itu pada dasarnya kosong. Nah, setiap aliran psikologi yang beda bakal ngisi wadah ini dengan cara yang beda banget, buat tujuan yang beda banget juga. Nah, perjalanan kita mulai dari bapak psikoanalisis Sigmund Freud. Buat Freud, pikiran manusia itu kayak situs arkeologi yang luas. Dan hipnosis, wah itu adalah skop pertamanya. Alat andalannya buat menggali, dalam banget ya, ke alam bawah sadar, buat menemuin artefak-artefak trauma yang udah lama terkubur. Awalnya nih Freud itu semangat banget, dia sama rekannya Breuer, pakai hipnosis di kasus terkenal Anna O. Dan mereka ngelihat sendiri gimana pasien bisa meledakkan emosi yang udah lama kependem. Proses ini namanya katarsis. Tapi, seiring waktu, sekitar pertengahan 1890-an, dia mulai sadar ada batasnya. Hipnosis ternyata bukan alat ajaib yang sempurna buat semua orang. Inilah yang akhirnya bikin dia mikir, oke, kita butuh cara lain. Dan dari situ lahirlah fondasi psikoterapi modern di awal 1900-an. Jadi, kenapa Freud ninggalin hipnosis? Ada 3 masalah utama. Pertama, gejalanya sih bisa hilang, tapi seringnya muncul lagi dalam bentuk lain, kayak gali lubang tutup lubang gitu deh. Kedua, pasiennya jadi suka ngebangun perasaan yang kuat dan rumit banget ke terapisnya, seolah-olah terapisnya itu sosok penting dari masa lalu mereka yang malah bisa bikin proses penyembuhannya jadi kabur. Dan yang paling krusial, yaitu tadi, cara ini nggak mempan buat semua orang. Nah, inilah yang akhirnya bikin Freud nyiptain terapi bicara atau psikoanalisis yang kita kenal sekarang. Tapi walaupun Freud udah ninggalin hipnosis, idenya nggak mati gitu aja. Malah, hipnoanalisis modern justru narik lagi hipnosis ke dalam kerangka psikoanalitik. Prosesnya sekarang jadi lebih terstruktur. Klien dibawa mundur ke masa lalu, emosi-emosi yang terpendam dilepaskan, terus dapat pemahaman baru, dan diproses terus-terusan sampai benar-benar tuntas. Bisa dibilang, skopnya Freud sekarang dipakai lagi, tapi dengan teknik yang jauh lebih presisi. Terus, boom! Terjadi gempa bumi di dunia psikologi. Kutipan dari John B. Watson ini nandain pergeseran total. Tiba-tiba aja, ide soal alam bawah sadar yang nggak kelihatan itu dianggap nggak ilmiah, nggak keren lagi. Fokusnya pindah ke sesuatu yang bisa dilihat dan diukur, perilaku. Nah, selamat datang di eranya behaviorisme. Buat mereka pikiran itu bukan lagi situs arkeologi yang perlu digali-gali. Lupakan itu. Pikiran itu kayak sistem, kayak komputer, yang bisa diprogram ulang. Jadi hipnosis sekarang bukan skop lagi. Dia udah jadi alat buat nginstall program baru. Ini menarik banget loh. Kaum behavioris ini benar-benar melucuti semua misteri dari hipnosis. Menurut mereka, hipnosis itu berhasil, ya karena kita berharap itu bakal berhasil. Sesimpel itu, ini tuh cuma kondisi belajar yang dipercepat. Fokus kita lagi tajam banget, jadi kita bisa nyerap sugesti dan ngebentuk kebiasaan baru dengan jauh lebih cepat. Dan ini contoh paling kerennya, ngatasin fobia. Caranya gini, pertama klien dibikin super relax pakai hipnosis. Terus, pelan-pelan, mereka disuruh bayangin hal yang mereka takutin dari level paling cupu sampai paling serem. Nah, karena badannya rileks, otaknya mulai memutus sambungan antara pemicu, misalnya laba-laba, sama respons paniknya. Ini benar-benar pemrograman ulang dalam bentuknya yang paling murni.
Setelah era di mana manusia dilihat sebagai korban masa lalu oleh psikoanalisis dan mesin yang bisa diprogram oleh behaviorisme, muncullah gelombang ketiga, aliran humanistik. Mereka datang dengan pandangan beda. Manusia itu bukan korban atau mesin. Manusia itu individu dengan potensi yang luar biasa. Dan hipnosis, nah sekarang perannya jadi kunci buat ngebuka potensi itu. Di sini nih, hubungan terapis sama klien berubah total. Terapis bukan lagi kayak mekanik yang memperbaiki pasien. Bukan. Mereka sekarang jadi fasilitator, jadi partner yang nyiptain ruang aman buat klien nemuin jawabannya sendiri. Hipnosis dipakai buat nguatin kekuatan dari dalam diri, bukan buat mendikte atau ngasih perintah. Nah, kutipan dari Milton Erickson ini benar-benar merevolusi cara kita mandang alam bawah sadar. Coba bayangin ya, kalau buat Freud alam bawah sadar itu kayak basement yang gelap, pengap, penuh konflik, buat Erickson itu adalah peti harta karun, penuh sama solusi, kreativitas, dan kekuatan yang selama ini belum kita sentuh. Jadi, setelah semua perjalanan ini, kita nyampe di mana sekarang? Gini, terapis modern itu udah nggak fanatik sama satu aliran aja. Mereka sekarang lebih kayak tukang ahli yang punya toolbox lengkap. Mereka ngambil alat terbaik dari setiap tradisi, terus diracik jadi pendekatan yang paling pas buat setiap orang. Slide ini nunjukin dengan jelas banget gimana pendekatan modern itu holistik, alias ngelihat manusia secara utuh. Hipnoterapis yang jago itu bakal pakai hipnosis di berbagai level. Di level biologis, buat nenangin sistem saraf pakai relaksasi. Di level psikologis, buat nyembuhin duka batin dan ngerombak pola pikir. Di level sosial, buat ngebangun hubungan yang saling percaya. Dan bahkan, di level spiritual, buat bantu klien nemuin makna dan tujuan hidupnya. Lengkap banget kan? Jadi, kesimpulan dari perjalanan kita ini apa? Gampangannya gini, psikoanalisis ngasih kita kedalaman buat gali masa lalu. Behaviorisme ngasih kita struktur buat program ulang kebiasaan. Dan humanisme ngasih kita hati buat ngebuka potensi diri. Terapis modern ngambil semua yang terbaik ini, dan jadilah sebuah toolkit yang utuh dan super kuat. Wadah psikoplastik yang kita bahas tadi udah diisi dengan macam-macam cara sepanjang sejarah. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apa itu hipnosis. Pertanyaannya sekarang adalah mau kita apain hipnosis ini? Kalau kita anggap ini adalah teknologi buat ngebentuk kesadaran, berarti batasannya cuma imajinasi kita. Jadi, apa yang bakal kita bangun selanjutnya dengan alat ini?